Selamat sore teman-teman semua. Saya yakin dan percaya sore hari ini teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat di dalam Tuhan. Pada sore hari ini teman-teman, saya mau sedikit berbagi, mau bersaksi tentang kehidupan saya. Dan semoga kesaksian saya ini bisa memberkati kehidupan teman-teman. Di mana kejadiannya beberapa bulan yang lalu. Mungkin saat ini teman-teman melihat saya seperti ini udah mulai pulih. Sebelumnya saya imut-imut, tentunya bukan. Maksud saya agak sedikit gemuk, dan sekarang ini udah mulai kekurusan, udah berkurang kilogramnya sekitar 16 kilogram turun pada saat saya cek beberapa minggu yang lalu. Jadi teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Saya mau bersaksi di mana beberapa bulan yang lalu saya mengalami kejadian yang memang saya tiba-tiba drop. Badan saya lemas, tubuh saya sepertinya tidak ada kekuatan sama sekali. Itu kejadiannya beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan-bulan Agustus. Pada saat itu teman-teman, tiba-tiba semua badan saya lemas, meriang, dan sepertinya tidak ada kekuatan sama sekali. Dan pada suatu saat, itu di tengah malam hari, saya mengalami kedinginan yang sungguh luar biasa. Dan pada saat itu juga, saya berseru, Tuhan, ada apa ini? Saya coba bangun dari tempat tidur saya. Sepertinya tidak ada kekuatan. Duduk saja tidak ada kekuatan sama sekali, saudara. Mungkin paling lama 5 menit udah saya kembali berbaring lagi. Lalu saya menjalani beberapa hari itu. Saya coba berobat. Bahkan berobat di salah satu dokter bagian dalam. Dan pada saat mereka cek, tidak ada penyakit, Pak Ibu. Dan saya agak sedikit bertanya-tanya, ada apa ini? Ada apa ini Tuhan? Sekitar 3 minggu lamanya, saya tidak bisa makan. Hanya nasi yang memang, hanya air maksud saya, yang bisa masuk ke dalam tubuh saya. Bahkan saya tidak bisa mencium bau makanan sedikit pun. Setiap ada bau makanan yang saya cium, saya pasti merasa mual, merasa tidak enak. Sampai-sampai saya keluarkan. Bahkan beberapa kali itu saya coba berusaha supaya saya kuat, tapi tetap tidak bisa, saudara. Bahkan pekerjaan saya itu terbengkalai. Lalu pada saat itu, saudara, saya mengambil tekad di mana setiap hari Rabu itu ada pertemuan PWMC. Maksudnya pertemuan para pelayan-pelayan yang akan melayani di doa syafaat, muda-mudi, pertemuan pelayan, dan terlebih-lebih di ibadah raya pada hari Minggu nanti. Lalu pada saat itu, saudara, saya coba datang ke pertemuan itu. Lalu dibagi pelayanan. Bahkan pada saat saya datang itu, yang lain, teman-teman pelayan yang lain merasa terkejut, merasa heran. Mereka katakan kepada saya,
kamu sudah sembuh. Sepertinya ada juga yang mengatakan beberapa orang, kenapa datang ke pertemuan? Karena memang kondisi saya pada saat itu masih lemah. Tapi jawab saya, saudara, saya sehat, saya sembuh, saya sudah dipulihkan. Lalu berjalan di bagi pelayanan. Ternyata pada saat itu, saudara, pelayanan saya itu dikasih hari Jumat, ada pertemuan pelayan. Lalu tibalah saya melayani hari Jumat malam. Saya datang ke gereja GKI Baloho. Pada saat itu tiba-tiba Ibu Gembala menghampiri saya. Dia merasa khawatir. Merasa khawatirnya karena memang kondisi saya masih belum kuat, masih belum pulih. Dia mengatakan kepada saya, bisa kamu melayani pada malam hari ini? Saya bilang bisa, Bu, dengan senyuman yang memang saya coba menguatkan diri sendiri pada saat itu. Lalu mulai pelayanan, saudara, saya naik pada mimbar. Pada saat saya berjalan menaiki tangga saya ke mimbar di atas itu, hati kecil saya berdoa, saya berseru kepada Tuhan, saya katakan, Tuhan, saya mau melayani pada malam hari. Kau kuatkan saya, Tuhan. Lalu pada saat itu, saudara, saya coba melayani, berjalan pelayanan saya. Lalu pada saat masuk ke penyembahan kedua, tiba-tiba di situ saya pusing, saya oyong. Bahkan pada saat itu sepertinya gelap semua. Pada saat itu saya tidak merasakan, sepertinya hidup saya ini sudah tidak ada lagi. Lalu saya berseru, Tuhan, Tuhan, tolong pelayanan saya. Saya mau terbanting di bawah, di atas mimbar itu. Lalu saya coba pegang mimbar dengan kuat-kuat. Sambil saya berseru di dalam hati saya. Saya tidak tahu apakah itu didengar jemaat atau tidak. Saya bilang, Tuhan, tolong saya pada malam hari ini, Tuhan. Bahkan saya bilang, kalau seandainya saya mati di pelayanan saya pada malam hari ini, Tuhan, tidak masalah. Tapi kalau seandainya Tuhan masih memberi saya hidup, masih memberi kesempatan kepada saya untuk melayani, saya juga bersyukur, Tuhan. Lalu tiba-tiba saya kuat sehingga pelayanan saya itu selesai. Dan pada saat masuk khotbah, saya turun ke bawah. Dan sakit bahagianya saya, saudara, pada saat itu. Saya berlari, saya pergi ke samping gereja, ada jalan di samping gereja itu. Bahkan pada saat itu lagi hujan. Dan di samping gereja itu saya berseru, Tuhan, terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, mujizat-Mu terjadi dalam hidupku. Sehingga pelayanan saya pada malam hari ini, Tuhan, bisa berjalan dengan lancar. Saya bersyukur Tuhan punya Allah hebat seperti Engkau. Lalu saudara, saya kembali ke dalam ruangan karena saya juga malu di luar situ. Lalu saya masuk di dalam ruangan. Sampai selesai ibadah, saudara, teman-teman yang lain mungkin mereka juga merasakan bahwa kondisi saya pada saat itu memang benar-benar lagi lemah. Mereka datangi saya pada saat saya turun, mereka salam saya, mereka bilang, sungguh luar biasa pelayanan pada malam hari. Bahkan Ibu Gembala pada saat itu dia sudah langsung menyiapkan jus, langsung diberikannya kepada saya. Karena bahkan katanya pada saat itu
pada saat saya lagi melayani di atas altar itu, mereka yang khawatirnya takutnya pelayanan saya itu nggak bisa berlanjut gitu, karena memang benar-benar lemas keadaan saya pada saat itu. Tetapi karena kasih Tuhan, pelayanan saya bisa berjalan dengan lancar. Dan di sini saya mau mengatakan kepada saudara, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, pergumulan kita, terlebih-lebih kalau seandainya ada masalah di dalam keluarga kita, mari kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Mari serahkan semua beban, masalahmu di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan mampu membereskan semua masalah-masalah kita di dunia ini. Setiap ada masalah, itu karena seizin Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap beban, penyakit yang menyerang kehidupan kita, itu karena seizin Tuhan, saudara. Karena Tuhan tahu kita mampu melewati semuanya itu. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan kepada saudara, apapun itu keadaan kita, apapun masalah kita, nggak usah khawatir. Nggak usah kemana-mana. Mari andalkan Tuhan di dalam kehidupan. Demikian kesaksian saya pada sore hari ini. Dan semoga kesaksian saya ini bisa memberkati kehidupan saudara, kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.